Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan Terima kasih ternak, Bapak. Assalamualaikum dan yang warahmatullahi keempat adalah wabarakatuh. zakat perdagangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pemirsa dan juga pendengar, selamat berjumpa kembali dalam program Live Interaktif kali ini Bekal Muslim dengan tema fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA yang merupakan Wakil Ketua Perangkap Anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan sore kali ini kita telah bersama dengan Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri di studio Fatwa TV Jember. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ahlan wa marhaban fikum. Gimana sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kelihatan cerah sekarang dengan biru dongker. Kita nggak janjian betul Ustadz ya. Masya Allah, Masya Allah. Barakallah fikum. Wafikum barakallah Ustadz. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Hayakallah. Masya Allah. Barakallah Kita juga wafikum barakallah. Kita juga mendoakan tentunya pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk kembali menuntut ilmu selama kurang lebih 1 jam ke depan. Kita juga sapa Ustaz pemirsa dan juga pendengar yang bergabung pada kesempatan sore kali ini. Beberapa rekan-rekan dari RTVC, yakni Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Di antaranya kita sapa Ahlan wa Sahlan Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan juga Radio Mas FM Sragen. Kita akan perkenankan siapapun Anda silakan bisa bergabung di kesempatan kali ini dengan Ustadz Arifin. Tentunya silakan di nomor telepon 0331544687 dan pastikan pertanyaan Anda sesuai dengan tema kita di kesempatan kali ini, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Tentunya Anda juga bisa bergabung melalui website kami. Silakan pertanyaan chat kita tunggu ya di www atau www.dewanfatwa.com. Tapi sebelum kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami, kita akan perkenankan untuk memberikan satu warming up pemanasan kajian pembuka. Baik, Fadal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada. Tidak terasa hari demi hari terus berputar. Bulan demi bulan silih berganti. Umur kita pun kata orang bertambah, padahal sejatinya tidaklah demikian. Setiap detik yang kita lalui, setiap hari yang meninggalkan kita ataupun tahun yang kita lalui, itu sejatinya mengurangi jatah umur kita. Karena umur kita bukan karet yang bisa diperpanjang. Tetapi setiap waktu itu akan mengiris dan memotong jatah waktu yang kita miliki. Karenanya kaum muslimin, pemirsa dimanapun Anda berada, sadarilah bahwa ajal itu semakin dekat. Umur kita semakin pendek. Jangan sampai ketika ajal telah tiba, al-maut menjemput kita, kemudian nanti kita menyesal dan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, berilah aku tangguh, tundalah aku walau hanya sekejap. Agar apa? Agar aku fa'asaddaq, agar aku bisa bersedekah. Atau la'ali amalu salihan fima taraktu, agar aku bisa membenahi apa yang telah berlalu dan beramal soleh pada waktu yang Engkau berikan sebagai bonus ataupun tambahan ataupun penundaan tersebut. Namun percayalah bahwa Anda tidak akan diberi tangguh. Waktu Anda tidak akan ditunda, karena bila ajal telah tiba, fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak satu pun jiwa yang bisa menyegerakannya atau menundanya. Yang ada, yang tersisa hanyalah penyesalan. Yang ada adalah apa yang telah kita torehkan dalam lembaran dan catatan amal kebajikan kita ataupun dosa-dosa kita. Karenanya mari waktu yang tersisa dari hidup kita isi, kita semarakkan dengan minimal zikir kepada Allah, istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dahulu sebagian ulama salaf mengatakan tuba liman wujida fi sahifati amalan fi sahifati amal istighfar. Sungguh beruntung orang yang di dalam lembaran, dalam catatan amalnya banyak didapatkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, pemirsa dimanapun Anda berada, Anda tidak perlu mencari bukti bahwa ajal itu tidak pernah kompromi. Tidak perlu Anda mencari bukti jauh-jauh, orang di sekitar Anda. Bisa jadi tetangga, bisa jadi kerabat, bisa jadi teman sejawat. Lihatlah bagaimana ajal itu betul-betul tiba-tiba datangnya. Tanpa ada janjian, tanpa ada warning. Ketika telah tiba, betul-betul tidak ada kompromi. Siapapun yang telah tiba ajalnya pasti akan dijemput oleh malakul maut tanpa ada kesempatan untuk menunda atau berbenah. Karenanya semua kita seharusnya senantiasa waspada bahwa ajal bisa saja menjemput kita dalam segala urusan, dalam setiap aktivitas kita. Jangan sampai ajal menjemput di saat kita sedang bergelimang dalam dosa atau maksiat, na'udzubillah. Karena bila itu terjadi, maka su'ul khatimah. Betapa sengsara dan betapa besar penyesalan kita kala itu. Namun betapa bahagianya Anda, betapa beruntungnya Anda bila ajal menjemput, betul-betul Anda sedang beribadah kepada Allah ikhlas, betul-betul menghadap kepada Allah, menyesali setiap perbuatan dosa Anda, betul-betul sedang terinspirasi akan kehidupan akhirat, ikhlas lillahi azza wa jalla, mengharap pahala darinya dan takut akan dosa serta murkanya. Kalau itu terjadi, maka itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Karena ketahuilah, amalan terakhir yang Anda amalkan, yang sempat Anda kerjakan di saat ajal menjemput, itulah sebagai penutup al-amalu bil khawatim, kata Nabi. Itulah sebagai tolok ukur, itu sebagai standar siapakah jati diri Anda. Nabi telah menegaskan al-amalu bil khawatim, nilai amalan Anda, mata rantai dari sekian banyak amalan yang Anda kerjakan di dunia ini, semuanya itu akan diukur, dinilai berdasarkan amalan terakhir yang Anda kerjakan di dunia ini. Karena itu Nabi memberikan jaminan kepada orang yang amalan terakhirnya adalah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau minimal la ilaha illallah. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun orang yang amal terakhirnya adalah ucapan la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan kita bagian dari hamba-hambanya yang kata terakhir yang terlontar dari lisannya sebelum ia meregang nyawa, berpisah dengan dunia ini adalah la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, kita sampaikan terima kasih sekali lagi, jazakumullahu khairan atas satu nasihat pembuka. Semoga sekali lagi ini menambah keimanan dan juga semangat kita, pemirsa dan juga pendengar, dimanapun Anda semua berada, untuk senantiasa berbuat kebaikan dan mengisi sisa usia kita dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi kita akan undang Anda untuk bisa bergabung di kesempatan sore kali ini. Silakan, line telepon sudah kami buka 0331 544 6087. Pastikan pemirsa dan juga pendengar sebelum Anda bergabung untuk terlebih dahulu mengecilkan volume telepon atau radio Anda, ya. Baik, sambil menantikan penelpon, Ustadz, kita akan bacakan pertanyaan sudah masuk ke redaksi kami. Pertanyaan pertama, Ustadz, kondisi kami sedang mengambil rumah konvensional atau ribawi, Ustadz, ya. Sudah 3 tahun lebih dan masih akan berjalan 9 tahun karena akadnya kredit, Ustadz. Nah, Ana ingin lepas dari riba, tapi kondisi rumah tangga ini akan berpisah, Ustadz. Mantan istri meminta haknya dan istri menggugat juga cara untuk mengakhiri riba tersebut. Nah, ini secara syariat bagaimana, Ustadz? Yang membayar full suami, semasa hidup merasa uang bersama dan tidak mau ribut, suami ingin memberikan haknya dan sepakat
suami istri. Seandainya buka take over Ustadz, developer baru bisa memberikan saat sudah berwaktu 5 tahun, sedangkan cicilan baru 3 tahun. Dan bank waktu itu tidak bisa melakukan take over karena sudah terlanjur iklan dan diposting. Sementara kondisi suami tidak bisa mengganti uang karena kondisi saat ini sangat terbatas. Pekerjaan tidak tetap untuk mengganti rugi dan menunggu rumah terjual atau ada yang menggantikannya baru bisa memberikan haknya. Seandainya dibeli cash, tidak bisa kecuali 2 tahun baru bisa melunasi dari tenornya selesai. Sedangkan cicilannya masih lama Ustadz, 9 tahun. Ini bagaimana solusi terbaiknya Ustadz agar yang pertama bisa terlepas dari riba, yang kedua istri ini tetap mendapatkan haknya Ustadz. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik dari kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Apa yang dibacakan tadi dari pertanyaan yang telah masuk ke meja redaksi menggambarkan betapa beratnya konsekuensi orang berhutang, apalagi hutangnya adalah hutang ribawi. Kalkulator riba tidak pernah kompromi, tidak pernah berhenti. Seiring dengan berjalannya waktu, bunga akan terus menggunung, akan terus bertambah dan bertambah. Seperti yang Allah gambarkan, al-dha'afan mudha'afah. Riba itu akan terus berlipat ganda. Nah, karena ini sudah masuk pada ranah sengketa antara mantan istri, itu istri yang pertama yang telah diceraikan, kemudian dengan istri yang saat ini pun juga ternyata hendak bercerai, maka dalam semua kasus, ya kaidah umumnya dalam semua kasus yang terjadi sengketa ada 2 solusi. Yang pertama adalah solusi kompromi atau kekeluargaan, dibicarakan dengan baik-baik bagaimana solusi terbaiknya. Kalau dicapai sepakat, selama kesepakatan itu tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, tidak menyebabkan Anda terjatuh dalam perbuatan haram atau meninggalkan perbuatan yang wajib, maka itu suatu hal yang bagus. Al-muslimuna ala syurutihim. Setiap orang Islam itu berkewajiban memenuhi kesepakatan atau persyaratan yang telah disepakati sama mereka. Wasulhu jaizun. Dan setiap perdamaian, kesepakatan damai itu juga boleh secara aturan syariat. Illa sulhan ahalla haraman au haram halalan. Kecuali perdamaian, kesepakatan kekeluargaan yang mengakibatkan Anda terjatuh dalam perbuatan haram atau mengharamkan suatu hal yang nyata-nyata halal dalam tuntunan syariat. Ya, ini solusi pertama. Solusi kedua, kalau itu tidak bisa dicapai, maka solusinya yang tersisa hanyalah meja hijau, yaitu diselesaikan di pengadilan, baik itu pengadilan agama karena ini adalah urusan rumah tangga, ataupun di pengadilan umum, ya, pengadilan umum di daerah Anda. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat untuk saudara Muhammad Ridwan di Balikpapan ya atas permasalahan yang baru saja disampaikan kepada Ustadz. Dan pertanyaan berikutnya Ustadz dari saudara Awaludin Sinaga. Baik, sebelum ke pertanyaan di jalur website, sepertinya kita sudah tersambung Ustadz dengan penelpon perdana kita. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan dari Ibu Rahma. Ya, silakan Ibu Rahma. Silakan Ibu Rahma. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Ya, titipan pertanyaan dari teman saya. Ini Ya. dia itu ditawari pendaftaran ONH lewat lembaga keuangan syariah. Ya. Itu untuk pertamanya itu cukup menitipkan emas seberat 3,5 gram dan kemudian buka tabungan haji 500 dan dari itu bisa langsung mendapatkan satu seat Ya. Ya, kemudian biaya setelahnya itu diangsur. Kalau misalkan 1 tahun itu berapa, nanti semakin lama itu berarti angsurannya semakin mengecil. Itu bagaimana? Baik. Bolehkan atau tidak? Terus satu lagi bisa Ustaz? Ya, silakan. Kalau tukar tambah itu misalkan Tukar tambah apa ini? tukar tambah, misalkan kalau emas dengan ditukar tambahkan semakin besar itu sudah pasti nggak boleh nih. Ya. Gitu. Kalau misalkan itu
bukan emas, bagaimana misalkan Baik, barang elektronik atau apa, baik, tukar tambah itu bisa apa enggak? baik. Mungkin itu saja. Baik, terima Baik, kasih barakallah. Ibu Rahma di Jawa Timur. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa asabakumullah kepada Bu Rahmah di Jawa Timur. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Sistem dana talangan haji yang ada saat ini, walaupun diklaim itu bebas riba, namun faktanya ada biaya administrasi yang lumayan fantastis, cukup besar. Sehingga bisa dianalogikan atau difahami bahwa ribanya, bunganya itu dialihkan menjadi biaya administrasi, ya, dengan perhitungan tertentu sehingga ujung-ujungnya adalah hutang berbunga. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Sejatinya Allah itu punya hak atas semua manusia bagi yang mampu untuk mereka itu menunaikan ibadah haji. Sehingga kewajiban ibadah haji itu dipersyaratkan adanya kemampuan secara fisik ataupun secara finansial. Menurut mayoritas ulama, yang dimaksud dengan kemampuan di sini adalah azad wa rahilah. Kemampuan kita untuk memiliki tunggangan, baik itu dengan memiliki kendaraan sendiri atau dengan seperti sekarang membayar tiket, biaya perjalanan, dan juga memiliki bekal untuk bekal kita selama menunaikan ibadah haji. Nah, bagi orang yang belum memilikinya, maka itu berarti belum berkewajiban, walaupun ada pihak-pihak yang siap menalanginya, memberikan dana talangan. Tapi secara tinjauan syariat itu tidak wajib kita untuk berhutang. Nah, bagaimana halnya ketika kita merasa pede, merasa mampu untuk bisa melunasi hutang tersebut karena kita punya penghasilan yang rutin, misalnya sebagai seorang karyawan tetap, atau memiliki usaha yang penghasilan itu bisa digunakan untuk menutupi. Ya, betul. Walaupun demikian, tetapi siapa yang menjamin bahwa Anda akan berumur panjang? Sehingga Anda masih berkesempatan untuk bisa melunasi dana talangan tersebut. Yang kedua, bisa jadi ada 1 atau 2 kejadian yang menyebabkan Anda di PHK atau usaha Anda gagal, jatuh pailit, sehingga akhirnya Anda akan terbebani dengan hutang yang tidak mampu Anda bayar. Makanya saya lebih cenderung untuk menyarankan lebih baik Anda menabung. Kalau sudah terkumpul, barulah Anda daftar untuk menunaikan ibadah haji. Atau kalau Anda punya aset, segera jual asetnya untuk kemudian dari hasil penjualannya segera Anda bisa mendaftar tanpa harus berhutang. Ya. Kemudian di antara hal yang juga patut dipertimbangkan bahwa ketika Anda berhutang, bisa jadi itu akan menjadi beban bagi keluarga Anda yang bisa jadi Anda tinggalkan mereka selepas Anda menunaikan ibadah haji, atau bahkan haji pun belum terlaksana tetapi Anda sudah terlanjur menanggung hutang. Yang ini akan menjadi beban bagi keluarga Anda. Sedangkan Islam, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Islam tidaklah membebani umatnya kecuali dengan amalan yang kuasa mereka lakukan. Karena itu, kalau memang belum mampu, saya lebih memilih untuk menyarankan Anda untuk tidak memaksakan diri dengan berhutang. Lebih baik menabung dan merencanakan untuk agar Anda bisa membayar biaya ongkos haji itu secara tunai tanpa harus berhutang. Dan yang kedua, tukar tambah. Kalau itu terjadi pada emas, baik tukar tambah dengan yang lebih berat atau yang lebih kecil, maka tidak boleh ya jual beli emas secara tukar tambah. Kalau memang Anda ingin mendapatkan emas yang lebih besar atau lebih kecil, jual terlebih dahulu emas yang Anda miliki dengan pembayaran tunai. Setelah dapat uang, Anda gunakan uang itu untuk membeli di toko yang sama atau toko yang berbeda. Adapun tukar tambah pada selain emas dan perak, pada sapi, binatang ternak, elektronik, HP, dan sejenisnya, maka itu insya Allah tidak masalah, karena itu tidak termasuk komoditi riba. Allah Ta'ala alam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Ibu Rohmah di Jawa Timur. Kita sapa ke penelpon kedua kita sore hari ini, ada Umu Yodi di Pekanbaru. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Silakan Umu Yodi pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa, Ustadz. Ya. Yang pertama itu, ketika kita berjualan pada hari Jumat, dalam status WA-nya ditulis Jumat Barokah. Ya. Nah, di dalamnya ada iklan, misalnya pembelian diskon khusus hari Jumat saja. Dengan niat si penjual berkah untuk si pembeli dan si penjual. Karena pembelian kan bukan dari orang paham sunnah saja, tapi juga seluruh masyarakat yang juga tidak paham. Bagaimana itu, Ustaz? Apakah boleh? Baik. Terus yang keduanya, Ustaz, Ya. tentang hajatan sunatan. Bagaimana sunatan itu hajatan sunatan sesuai sunnah? Bagaimana hukumnya mengadakan hajatan sunatan sampai berhutang? Apa Baik. boleh mengharapkan amplop dari para tamu undangan? Baik. Udah. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ummu Yodi di Pekanbaru. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik hidayah kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Untuk yang pertanyaan yang kedua ya, masalah sunatan, kita mulai dari awal yang sunatan ya. Sunatan itu adalah satu amalan yang disyariatkan dalam Islam. Bahkan diwajibkan atas kaum pria. Untuk kaum wanita itu disunahkan. Nah, acara hajatan atau yang sering disebut dengan walimah sunatan, secara hukum syariat itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, tidak masalah, dan itu bukan hal yang terlarang. Namun tentu tidak sepatutnya kita berlebihan atau sampai membebani diri dengan sesuatu yang tidak kuasa kita lakukan. Adapun mengharapkan adanya hadiah, adanya sumbangan dari tamu undangan, maka itu secara hukum fikih juga boleh ya, tidak masalah. Itu yang disebut dengan hadaya litsawab, memberi hadiah dengan harapan ada imbalan. Dahulu di zaman Nabi, sebagian orang Badui itu sadar dan tahu bahwa Nabi itu tidak akan pernah menerima hadiah kecuali bila beliau diberi kesempatan untuk memberi imbalan yang serupa. Setiap kali Nabi diberi hadiah, pasti Nabi memberi imbalannya. Maka mereka datang kepada Nabi dengan hadiah, dengan harapan mendapatkan imbalan dari Nabi yang lebih bagus. Dan ini dibenarkan atau dibolehkan direstui oleh Nabi SAW. Walaupun tentu kita tidak boleh eksploitasi ya, mengeksploitasi orang ketika kita memberi hadiah dengan harapan kita mendapatkan hadiah yang sangat besar atau jauh berbeda dibanding apa yang kita berikan. Sewajarnya saja. Baik, untuk pertanyaan yang pertama tentang apa tadi? Ini tentang diskon penjualan Ustaz. Ya, Jumat saat berkah, hari Ustaz. Jumat berkah ya, jualan di hari berkah Jumat, maka itu boleh-boleh saja. Adapun kata-kata berkah tidak berkah itu sekedar promo saja, tidak ada efeknya ya. Kecuali kalau memang kita betul-betul berjualan itu dalam rangka meringankan orang yang hendak Jumatan agar tidak terbebani dengan biaya hidup yang berat. Akhirnya dengan jual beras murah, minyak murah, agar mereka bisa segera pergi ke masjid untuk menunaikan ibadah berjamaah, sholat berjamaah ya. Maka insya Allah niat baik ini akan membawa keberkahan dalam hidup. Namun kalau ternyata itu sekedar promosi saja, mengesankan bahwa dagangan kita murah padahal biasa-biasa saja, maka ini ya tidak diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Karena image Jumat berkah itu biasanya adalah jualannya murah. Nah, namun kalau memang betul-betul murah ya, maka insya Allah tidak masalah. Baik itu di hari Jumat atau di hari yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Taib Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Ummu Yodi di Pekanbaru. Taib, sambil menantikan penelpon berikutnya, saat kita akan bacakan pertanyaan berikutnya di jalur website deonfatwa.com dari Saudara Awaludin Sinaga di Kabupaten Serdang, Sumatera Utara. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya tentang naik golongan Ustadz yang kita dimintai bayaran yang ini sudah ditentukan nominalnya. Bagaimana hukumnya Ustadz? Barakallahu fiik. Barakallahu fiik wa atabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Yang dimaksud dengan naik golongan dengan bayar itu Allah taala nampaknya adalah adanya uang suap. Alias kalau kita tidak memberi uang kepada atasan kita, pimpinan kita, maka kita tidak dipromosikan untuk naik golongan. Maka dalam hal ini, kalau memang kita sudah betul-betul yakin berhak untuk mendapatkan promosi naik golongan, namun administrasinya
dipersulit oleh atasan kita karena kita diminta untuk membayar, maka secara hukum boleh kita membayar karena berarti kita dizalimi. Ini bagaikan para preman, para pemalak yang tidak mengizinkan kita melintas di satu jalan kecuali kalau kita memberi uang kepada mereka. Demikian pula halnya dengan pimpinan-pimpinan kita di instansi ataupun di kantor yang merekayasa alasan agar kita tidak naik kecuali bila telah memberi uang tips atau uang pelicin kepada mereka. Ini adalah bentuk pemalakan atau pungutan liar, pungli. Secara hukum, haram hukumnya ada praktek-praktek semacam ini. Namun kalau faktanya kita tidak bisa mendapatkan hak berupa promosi, kenaikan golongan dan yang sejenis kecuali dengan cara seperti ini, maka kita boleh ya memberikan karena ini adalah bentuk keterpaksaan kita ditindas, kita dipalak. Maka ketika kita memberi demi melindungi hak, maka itu adalah merupakan bentuk dari penerapan kaidah akhafud dhararain. Kita terpaksa memilih suatu pilihan yang konsekuensinya lebih ringan ya, karena bila tidak berarti kita akan dizalimi. Mempertahankan hak, membela hak itu dalam Islam legal. Rasulullah bersabda, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapapun yang terbunuh karena dia membela harta kekayaannya, ada perampok yang ingin merampok, kemudian dia duel, akhirnya dia meninggal dunia, menjadi korban, maka dia termasuk orang yang mati syahid. Karena dia membela kehormatannya, membela harta yang legal miliknya. Demikian pula ketika itu adalah hak kita, secara aturan kita sudah berhak mendapatkan promosi jabatan. Namun ternyata itu dipersulit, kecuali dengan cara kita membayar kepada pimpinan kita, maka itu boleh bagi kita, haram atas mereka. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, ini sebelumnya perlukah kita Ustaz mungkin menyampaikan terlebih dahulu, dalam artian mengingatkan terlebih dahulu, atau kita cuma-cuma langsung menerima aturan itu Ustaz? Ya, idealnya kita berusaha tanpa harus dengan main suap ya, kalau itu bisa. Namun kalau ternyata dari pimpinan justru malah dengan terang-terang mengatakan berapa dulu, apalagi sudah ada jumlahnya, apalagi sudah hitung-hitungannya, untuk nah ini kamu bayar sekian, untuk apa? Untuk si fulan, maka ini ya tadi menyampaikan nasihat itu sangat yang bagus. Tapi kalau memang itu tidak ada gunanya, ya kita boleh langsung bayar. Ini bukan termasuk tolong-menolong dalam keburukan Ustaz ya? Bukan, kita dizalimi, kita dirampok, bukan tolong-menolong. Nah Ustaz, baik. Itu adalah bentuk premanisme ya dalam birokrasi Ustaz. Birokrasi ya. Baik. Semoga bermanfaat untuk saudara Awaludin Sinaga di Kabupaten Serdang tadi ya. Baik, berikutnya kita akan sapa kembali penanya berikutnya Ustaz dari saudara Arif Hidayat, kali ini di Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya rapat di luar kota dengan dalih rapat sambil refreshing atau jalan-jalan? Meskipun rapat sebenarnya juga bisa dilakukan di dalam kantor Ustaz. Jika kita ditugaskan untuk menyiapkan akomodasi untuk rapat tersebut seperti di hotel atau di luar kota, nah ini bagaimana hukumnya Ustaz? Tetapi kita tetap menjalankan tugas dari pimpinan atau kita tolak? Dan jika kita tolak, bagaimana caranya Ustaz? Terima kasih. Arif Hidayat Ustaz di Lampung. Arif, ya. Baik, barakallahu fiik wa tabaarakallah kepada saudara Arif Hidayat atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Sebagai bawahan, Anda berkewajiban menjalankan tugas job desk yang memang melekat dengan diri Anda dan juga menjalankan perintah pimpinan Anda selama perintah itu tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Masalah Anda menganggap bahwa itu jalan-jalan yang kurang perlu, maka itu bukan kewenangan Anda untuk menganalisanya, untuk menilainya. Karena pimpinan Anda akan menanggung ya keputusannya kepada pimpinan yang di atasnya lagi. Walaupun secara hukum agama Anda boleh memberikan saran, memberikan nasihat, ya. Tapi selama secara regulasi ada ruang untuk mengadakan rapat di luar kota, ada anggaran dan juga memang alasan itu juga kadang bisa jadi itu legal, diberikan kewenangan kepada unsur pimpinan, maka Anda harus mengikuti perintah pimpinan Anda tersebut. Apalagi sekedar memang untuk penyegaran tim, itu satu hal yang wajar dalam sebuah birokrasi, ya. Maka jalankan, itu bukan suatu pelanggaran, kecuali kalau memang betul-betul Anda merasa melihat dengan bukti yang valid, tak terbantahkan bahwa itu betul-betul sekedar untuk menghambur-hamburkan anggaran, maka Anda wajib memberikan teguran kepada mereka. Namun kalau ternyata ditegur tidak
tidak juga ada perubahan, maka itu sepenuhnya tanggung jawab mereka. Wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, semoga bermanfaat untuk Saudara Arif Hidayat di Bandar Lampung. Ke penanya berikutnya Ustaz dari Saudara Ersad di Jakarta Selatan. Bismillah Ustaz, saya seorang sales yang menjual teknologi keamanan Ustaz. Nah, teknologi ini digunakan untuk memverifikasi identitas para nasabah sehingga customer saya kebanyakan adalah mayoritas lembaga keuangan seperti bank konvensional, bank syariah, asuransi, fintech dan juga lembaga keuangan lainnya. Bagaimana hukum pekerjaan Ustaz? Apakah ini halal atau haram menjual ke lembaga keuangan tersebut? Jazakallahu khairan. Dari Saudara Ersad Ustaz. Barakallahu fiik wa hafizakumullah kepada Saudara Ersad atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Coba Anda sedikit merubah pertanyaan Anda. Aplikasi yang sama, bila kemudian dibeli oleh lembaga atau badan usaha atau perorangan yang akan menggunakannya untuk perbuatan dosa lain, misalnya prostitusi, misalnya ada rumah bordir yang menggunakan aplikasi untuk memproteksi data customer mereka, pelanggan mereka. Akankah Anda masih perlu bertanya bahwa menjual kepada mereka itu berarti dosa, karena itu bentuk dari tolong-menolong dalam perbuatan maksiat. Karena Allah SWT telah menyatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan sekali-kali engkau tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Padahal ketahuilah bahwa dosa riba itu jauh lebih besar, lebih berat di sisi Allah dibanding dosa berzina. Bahwa dosa riba yang paling ringan atau 1 dirham dari praktek riba itu dosanya di sisi Allah lebih besar dibanding orang yang berzina 36 kali. Sehingga kalau Anda sedikit memodifikasi pertanyaan Anda, sehingga dengan Anda bertanya bolehkah menjual aplikasi itu ke para pengusaha prostitusi, ini Anda pun sudah bisa membayangkan betapa perbuatan Anda itu tercela secara tuntunan syariat. Wallahu taala. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat sekali lagi jawaban ini untuk Saudara Ersad di Jakarta Selatan. Live kita ke penanya berikutnya Ustaz dari Saudara Asep Murrahman di Kabupaten Merauke, Papua Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya bekerja sebagai security di Pegadaian Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Semua tempat yang di sana menjadi tempat melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik maksiat itu berupa transaksi yang haram atau perbuatan haram yang lainnya seperti mabuk, minum khamr, berjudi atau prostitusi atau yang lainnya. Maka tentu kita tidak boleh, tidak diragukan kita tidak boleh untuk menjadi karyawannya yang langsung melayani praktek haram atau memberikan support, dukungan terhadap orang-orang yang melakukan praktek-praktek haram. Sehingga kalau kita tahu ada suatu badan usaha yang objek usahanya itu haram bertentangan syariat, maka kita tidak boleh menjadi karyawannya, baik yang melakukan transaksinya ataupun yang memberikan dukungan baik cleaning service ataupun security-nya. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat untuk Saudara Asep di Merauke, Papua. Berikutnya kita akan sapa penelpon ketiga, Pak Hanifuddin sudah tersambung bersama kami dari Riau. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Fatwa TV, Assalamualaikum. Pak Hanifuddin. Iya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan. Silakan Pak Hanif pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Itu saya mau tanya Ustaz. Ya. Profesi saya kan jualan rujak. Ya. Satu porsi itu 10.000. Baik. Cuma saya kasih hidangan penutup. Hidangan penutup itu kadang-kadang nggak habis itu. Ya. Jadi hidangan penutup itu masih hak saya. Misalkan saya jual lagi bisa atau tidak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Barakallahu fiik wa taqabbalallah kepada Pak Hanifuddin ya atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Ya, adanya hidangan penutup berupa air minum, kopi, teh atau yang sejenis atau dessert misalnya cake atau yang sejenis ya. Maka itu kalau tidak dihabiskan oleh customer kemudian ditinggal pergi, maka sisa itu statusnya adalah milik penjual. Artinya itu diserahkan oleh customer, ya diserahkan kepada penjual, maka penjual bebas menggunakannya untuk disedekahkan atau dia gunakan sendiri atau dia jual kembali, maka itu sepenuhnya adalah hak penjual. Wallahu taala alam. Baik Ustadz, semoga bermanfaat untuk Pak Hanif di Riau tadi ya. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Oke, di jalur website masih ada beberapa pertanyaan. Berikutnya dari Ummu Dinda di Blitar, Jawa Timur. Bismillah, Afwan Ustadz. Ummu Fida ya? Ummu Dinda Ustadz. Ummu Dinda, oke. Afwan Ustadz, saya mau bertanya dulu ketika saya belum mengetahui hukum riba, saya memiliki kredit sepeda motor dan bulan ini alhamdulillah lunas angsurannya, tetapi saya dikenakan bunga yang jumlahnya banyak sekali karena saya dulu sering terlambat dalam membayar. Sampai saat ini, BPKB saya belum saya ambil karena harus melunasi denda yang hampir sebesar 2 juta rupiah. Bagaimana solusinya Ustadz? Jazakallahu khairan. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ummu Dinda. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau secara hitungan syariat, denda tersebut tidak wajib untuk Anda bayarkan. Namun tentu Anda berisiko tidak bisa mendapatkan BPKB kendaraan Anda. Maka bila itu Anda ambil dengan konsekuensi membayar denda itu, maka Anda berarti telah melakukan praktek riba. Karena membayar bunga. Memang dilematis, yang salah adalah Anda. Karena Anda telah melakukan transaksi riba. Maka kalau Anda memang menginginkan BPKB itu Anda dapat, maka ya tidak ada pilihan lain. Kecuali kalau memang Anda bisa bernegosiasi dengan mereka agar bunga itu dihapuskan. Namun kalau tidak, maka tidak ada pilihan lain bagi Anda kecuali membayar bunga tersebut untuk bisa mendapatkan BPKB Anda agar Anda bisa menggunakan motor Anda secara maksimal, baik untuk dijual ataupun untuk dihibahkan kepada yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Dan sebagai nasihat dari saya, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT, mohon ampunan dan sesali apa yang telah terjadi agar kemudian hari Anda tidak lagi mengulangnya sehingga Allah mengampuni dosa Anda. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, untuk kepemilikan motornya ini tidak bermasalah. Secara kepemilikan sudah sah menjadi milik dia. Walaupun dia sebelumnya menggunakan ya, cara itu riba. Dosa Ummu Dinda yang dia harus bertobat, beristighfar kepada Allah SWT, berarti untuk tidak mengulanginya. Baik, Ustaz. Semoga bermanfaat untuk Ummu Dinda di Blitar tadi ya. Baik, berikutnya Ustaz, ini ada pertanyaan line telepon. Kita sudah tersambung dari saudari Ibu Wati ya. Baik. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, ahlan wa sahlan Ibu Wati, silakan pertanyaannya. Ya, ini Ustadz, tadi saya dengarkan bahwa bekerja dengan orang yang berhubungan dengan riba juga tidak bagus gitu. Dan sementara ini bagaimana suami saya kan kerjanya dengan orang non-muslim, Ustadz. Gitu. Sudah lama. Apakah itu harus berhenti atau bagaimana? Tetapi kerjaan dengan non-muslim itu di bagian sosial gitu, Ustadz. Ini di bidang apa, Ibu? Mohon maaf. Di bidang sosial. Tapi dengan non-muslim? Dengan non-muslim. Berkaitan dengan riba, Ibu? Penyaluran, tidak ada riba. Tapi di bentuk sosial misalnya penyaluran untuk masjid, penyaluran Al-Quran juga gitu. Baik, Ibu. Baik. Sudah cukup, Ibu? Sudah. Baik, Ibu. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Wati di Tangerang Selatan. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Bila sosial tersebut ya, orang non-muslim yang punya proyek sosial, penyaluran mushaf di masjid atau penyantunan fakir miskin itu betul-betul karena sosial ya, bukan karena sarana untuk
pemurtadan umat Islam, maka insya Allah tidak masalah. Karena memang ada lembaga-lembaga internasional atau mungkin perusahaan atau perorangan yang memang punya niat baik walaupun dia non-muslim. Dia peduli dan empati dengan orang-orang fakir miskin di sekitarnya atau di negerinya, di kampungnya, padahal dia bukan non-Islam. Dan ketika menyalurkan sosial itu, dia tidak pilih kasih, yang muslim dan non-muslim sama saja bagi dia, yang penting dia ingin berbuat baik, menyantuni orang yang membutuhkan, maka insya Allah tidak masalah. Asalkan sekali lagi sosial tersebut bukan sebagai kedok untuk adanya praktek pemurtadan kepada umat Islam. Allah Ta'ala alam. Dan tidak ada kepentingan lain Ustaz ya setelah diberikan. Baik. Semoga bermanfaat untuk Ibu Wati di Tangerang Selatan. Berikutnya Ustaz ada Saudara Ilham di Kabupaten Bogor. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya mendapatkan hadiah dari perlombaan yang selain lomba memanah, menunggangi kuda dan unta, misalnya lomba olahraga seperti futsal atau badminton? Ini lomba ini diadakan oleh perusahaan, dari pihak peserta tidak membayar sepeser pun untuk bisa mengikuti lomba. Bahkan semua peserta mendapatkan kaos dan perlengkapan lain. Apakah mengambil hadiah dari perlombaan seperti ini diperbolehkan? Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Saudara Ilham ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Selama tidak ada pungutan apapun, baik administrasi atau syarat untuk keanggotaan dalam lomba dan seterusnya, maka insya Allah tidak masalah. Karena yang diharamkan itu adalah adanya judi, taruhan ya, yang itu kemudian lombanya itu tidak ada korelasinya dengan usaha untuk mempersiapkan kekuatan, baik kekuatan fisik ataupun yang sejenis ya, persenjataan. Nah, ketika futsal, olahraga sejenis bulu tangkis dan yang sejenis, selama tidak ada pungutan dari peserta, betul-betul semuanya ditanggung oleh sponsor atau perusahaan, maka insya Allah halal. Karena itu betul-betul sekedar ja'alaya, upah atau hadiah saja, tidak ada kaitannya dengan judi atau riba. Allah Ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Semoga bermanfaat untuk Saudara Ilham di Bogor. Berikutnya Ustaz dari Saudari Lintang di Bekasi, Jawa Barat. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Afwan mau bertanya, setahu saya hukum makan pete dan jengkol adalah makruh Ustaz. Apakah hasil penjualan uang produk ini atau bahan ini juga makruh Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa atamakumullah kepada saudara atau saudari Lintang yang semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Makan jengkol, pete, kemudian loba atau bawang merah, bawang putih itu halal dan tidak makruh. Makruhnya itu kalau Anda makan itu mendekati waktu sholat. Sehingga ketika Anda sholat, apalagi berjamaah, Anda datang ke masjid, ke tempat perkumpulan umat Islam dengan kondisi membawa aroma mulut yang menyengat, yang tidak sedap. Rasulullah SAW bersabda, "Man akala min hataini syajarataini fala yaqrabanna masjidana." Siapapun yang baru saja makan dua tanaman ini, yaitu bawang dan loba, ya jangan mendekati masjid kami, alias jangan menghadiri sholat berjamaah bersama kami. Karena apa alasannya? Rasulullah memberikan alasan fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu Adam. Karena sejatinya para malaikat yang turut hadir di masjid menghadiri ibadah sholat berjamaah itu merasa terganggu pula dengan segala hal yang dapat mengganggu manusia. Nah, bau mulut yang tidak sedap yang keluar dari para orang yang makan bawang mentah atau lobak yang mentah itu dapat mengganggu jamaah, apalagi ketika bersendawa ya, tentu menimbulkan aroma yang tidak sedap. Kemudian Nabi memberikan solusi, faktuluhu tobhan. Kalau memang kalian mau makan bawang dan yang jenis itu yang menimbulkan aroma tidak sedap, terlebih dahulu masaklah sampai matang sehingga tidak menimbulkan aroma yang mengganggu orang lain. Nah, kalau jengkol dan pete itu sudah diolah matang sehingga tidak menimbulkan aroma mulut, apalagi ketika Anda hendak menghadiri sholat, Anda terlebih dahulu bergosok gigi sehingga membersihkan mulut dari sisa-sisa makanan itu, maka insya Allah tidak masalah, tidak makruh. Dan kalau memang Anda tidak suka, bisa dikirimkan ke saya, karena itu bukan makruh ya. Boleh sah-sah saja Ustaz ya. Sah-sah saja, barakallahu fiik. Masya Allah. Semoga bermanfaat untuk Saudara Lintang di Bekasi. Ustaz, kita ada penelpon berikutnya, hamba Allah di Jakarta. Fatwa TV, Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Silakan Bapak, monggo. Makasih Ustaz. Mengenai gade, kemudian akadnya diganti, yakni kalau tadi gade kemudian diganti, yang menggadaikan yang bawa motor dipakai ngojek sendiri atau nyari hasil sendiri, kemudian akadnya bagi hasil. Baik Bapak. Akadnya bagi hasil Bapak. Ya akadnya jadi bagi hasil, tetapi uang gadenya sebelum dia mengembalikan, tapi masih berlaku untuk akad bagi hasil itu. Utang piutang tetap harus jalan bayar Pak ya? Masih tetap. Baik Bapak. Itu. Baik. Begitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiikum wa athabakumullah kepada Bapak yang bertanya di Jakarta. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Utang piutang itu adalah akad sosial, sehingga walaupun ada gade sebagai jaminan untuk memberikan kepastian bahwa pihak yang berhutang itu akan kooperatif mengembalikan hutangnya, maka gade tidak boleh ada keuntungan baik dengan cara dimanfaatkan secara sepihak ataupun dengan cara digunakan untuk mencari hasil. Ya, kemudian ada bagi hasilnya kepada pemilik barang, maka ini semuanya tidak dibenarkan. Kullu qardin jarnafan wa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan maka itu riba. Sebagai solusinya adalah gade tersebut dikonversi menjadi sewa menyewa. Jadi kalau utangnya 10 juta, gadenya 1 unit motor, maka dihitung sebagai sewa. Kalau motor itu disewa senilai 10 juta itu berapa lama masa sewanya? Sehingga ketika masa sewa berlalu, hutang juga lunas. Kalau konversinya semacam ini, konversi hutang menjadi sewa, maka boleh. Tapi kalau konversinya gade kemudian digunakan untuk ngojek oleh yang menghutangi, kemudian nanti ada bagi hasil, maka ini tidak dibenarkan secara tuntunan syariat. Allah Ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat untuk hamba Allah di Jakarta. Berikutnya Ustaz, ada saudari. Baik. Oke, mohon maaf, line telepon sudah menunggu ternyata dari Ummu Elvi ya di Sulawesi Barat. Baik, Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Elvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, Ana tanyakan Ustaz, bagaimana hukumnya kalau Ana mengajar privat, mengajar anak mengaji di satu rumah, dan terkadang Ana dikasih bingkisan kayak gitu ya? Kayak uang begitu. Mukafaah Ibu maksudnya? Honor. Seperti itu Ustaz. Ya. Sudah cukup Ibu? Misalnya, ya dikasih misalnya makanan atau uang-uang tambahan. Baik. Gitu. Tapi ini enggak resmi, tapi di rumah lagi dikasih. Baik Ibu. Baik Ibu. Jazakallah khair. Baik. Baik, barakallahu fiik wa atabakumullah kepada Ibu Elvi di Sulawesi Barat. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau kita bekerja secara personal ya, tidak ada kaitannya dengan perusahaan, kita tidak bekerja di sebuah lembaga, maka adanya tambahan hadiah dari yang kita layani, dari klien kita, kemudian dia memberi hidangan atau hadiah karena dia puas, kemudian diberi lagi bonus yang lainnya, maka itu halal, tidak ada masalah. Yang menjadi masalah kalau kita itu bekerja atas nama lembaga, instansi, kita memberikan layanan kepada klien, kemudian karena klien puas, dia memberi hadiah khusus untuk kita, maka ini tidak dibenarkan. Karena apa? Karena ini potensi menimbulkan sikap-sikap yang tidak kooperatif atau tidak profesional. Di mana ketika kita melayani customer yang menjanjikan atau sudah biasa memberi tips, kemudian kita memberi layanan yang maksimal, ketika customer tidak memberi atau sudah biasa tidak memberi, kemudian diberi layanan minimal, atau bahkan sengaja direkayasa agar customer tersebut secara terpaksa memberikan tips tambahan kepada Anda, sehingga Anda mendapatkan double keuntungan, upah rutin, gaji dari lembaga yang mempekerjakan Anda. Dan yang kedua adalah adanya tips secara, apalagi yang sudah direkayasa semacam itu, dan ini bentuk dari korupsi. Idealnya Anda kalau sudah bekerja kepada seseorang, mendapatkan upah darinya, Anda bekerja secara maksimal, secara profesional.
ada fee atau tidak ada fee, Anda bekerja secara maksimal. Dan idealnya kalau ada fee tambahan, Anda harus terlebih dahulu minta izin kepada yang mempekerjakan Anda. Agar apa? Agar Anda tetap bekerja secara profesional. Tapi kalau Anda bekerja atas nama diri sendiri, maka bebas Anda menerima fee, tambahan, bonus, hadiah atau yang lainnya. Tidak ada masalah. Allah Ta'ala a'lam. Baik, semoga bermanfaat untuk Ibu Elvi di Sulawesi Barat. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Saudara Hutri di Banyumas, Jawa Tengah. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Ustadz. Yang pertama, bagaimana apabila kita ingin memberikan ucapan terima kasih sebagai bentuk ucapan Ustadz ya, ketika kita sudah dipinjami uang kepada teman. Karena setahu saya kalau pinjam uang dilebihkan itu termasuk riba. Misalnya pinjam 100.000, mau dikembalikan 100.000, terus saya ngasih buat anaknya duit jajan Ustadz sebesar 5.000. Apakah hal ini diperbolehkan? Lalu yang kedua Ustadz, pertanyaannya, bolehkah saya membuat makanan syukuran sebagai bentuk rasa syukur karena hajat kita telah tercapai, dan makanan tersebut tanpa didoani Ustadz ya, atau tanpa genduran. Jadi pesan makanan dan kemudian dibagikan kepada tetangga. Bolehkah? Saudara Sutri Ustaz di Banyumas. Barakallahu kepada Sutri ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Mengadakan syukuran itu adalah suatu hal yang boleh selama momentumnya itu karena suatu kejadian yang halal. Misalnya berhasil membeli rumah, berhasil berangkat haji, atau anaknya lulus dari sekolah, itu tidak masalah, halal saja. Didoai atau tidak doai selama itu adalah doa-doa yang baik, maka insya Allah tidak masalah. Mengundang orang atau langsung berkirim langsung ke rumah mereka juga tidak masalah. Untuk yang pertanyaan pertama, ketika kita diutangi orang tanpa ada komitmen, tanpa ada persyaratan di muka bahwa ketika bayar nanti harus menambahkan, maka tidak masalah ketika kita mengekspresikan rasa terima kasih dengan cara melebihkan bayarannya atau pembayarannya. Bisa dengan dalam bentuk nominal atau bisa jadi dalam bentuk yang lebih bagus. Kalau itu utang barang, dikembalikan dalam bentuk yang lebih bagus, itu tidak masalah. Yang menjadi haram dan riba itu adalah ketika itu dipersyaratkan atau dijanjikan di muka tatkala kita berhutang. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat Ustaz ya untuk Saudara Sutri di Banyumas. Berikutnya ada Pak Listianto dari Jember. Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Listianto, ahlan wa sahlan. Di Jember mana nih Pak Listianto? Di Patrang, Pak. Jember Patrang. Baik, silakan pertanyaannya Pak Listianto. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz dan tim Fatwa TV dalam lindungan Allah Subhanahu. Amin. Barakallahu fiik. Silakan Pak. Jadi Ustaz, saya di marketing perusahaan farmasi. Ya. Nah, kemudian di perusahaan kami selain ke rumah sakit atau apotek, juga diarahkan supaya menawarkan produk ke non farmasi, kan sekolah atau umum. Jadi kalau misalkan ada deal dengan institusi tersebut, kami biasanya menghubungi apotek untuk memesan produk tersebut, kemudian saya yang antar ke perusahaan institusi tersebut, Ustaz. Ya. Pertanyaannya Ustaz, kalau misalkan di transaksi itu kan saya negosiasinya harga neto Ustaz, kemudian pada transaksi itu ada diskon, muncul diskon, sementara di anggaran institusi tersebut sudah dianggarkan bahwa itu sesuai harga yang pertama saya sepakati ya. Oke. Pertanyaannya, diskon itu kami kembalikan ke institusi tersebut atau ke apotek Ustaz, milik siapa? Ya. Sudah cukup? Bagus Ustaz, mohon maaf. Baik, barakallahu fiik. Ini biasa lagi ya. Ya, silakan. Baik. Ya, Ustaz, kalau misalkan ada barang yang menempel, misalkan kita transaksi barang injeksi, kan otomatis ada jarum suntik yang mengikuti Ustaz di transaksi tersebut. Nah, kalau misalkan jarum suntik tersebut saya kulak sendiri Ustaz, katakanlah seperti itu, kemudian saya jual terpisah. Saya jual ke institusi tersebut, apa diperbolehkan Ustaz seperti itu? Itu sepengetahuan atasan Anda atau inisiatif Anda sendiri? Sepengetahuan atasan dan juga inisiatif saya Ustaz. Ya, diketahui atasan berarti Ustaz. Baik, itu saja Pak, terima kasih.
Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Pak Listianto di Jember. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Pertanyaan pertama, kalau memang ada diskon maka itu harus dikembalikan kepada customer, pembeli, karena berarti pembeli mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah. Jangan ketika ternyata diskonnya kita ambil sendiri atau kita kembalikan kepada apotek, berarti tidak jadi ada diskon. Ya, berarti tidak jadi diskon ya. Sampaikan kepada customer bahwa harga realnya ternyata lebih murah dibanding yang kemarin disepakati. Kalau per obat misalnya per paket itu 10.000 ternyata 9.500, maka yang 500 kembalikan kepada customer karena itu uang dia, bukan uang Anda dan juga bukan uang apotek, karena dari apotek telah menetapkan harga 9.500. Maka sampaikan apa adanya kepada dia. Kalau kemudian dari customer mengatakan itu sudah terlanjur dianggarkan, ya sudah buat Anda, maka itu Anda minta izin kepada pimpinan Anda apakah boleh pengembalian itu diambil. Kalau tidak, berarti itu menjadi keuntungan perusahaan Anda. Yang kedua, ketika ada barang yang menempel, sedangkan yang ditransaksikan itu hanya barang inti, misalnya di pasta gigi ada kadang bonus menempel sikat gigi, ya, maka idealnya barang itu kita jual apa adanya. Jangan kemudian dilepasi kemudian dijual secara terpisah. Ya, karena pertama dari pihak produsen sengaja memberikan barang-barang tersebut sebagai bentuk promosi. Sebagai bentuk promosi kepada customer agar memilih produk mereka. Yang kedua, ketika customer sudah membeli dan dari penjual ternyata barangnya itu ada bonusnya, maka amanahnya harusnya bonus itu kita berikan kepada customer, itu hak mereka. Tidak boleh kita pungut menjadi keuntungan pribadi. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, itu jadi pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan sore kali ini. Kita sampaikan terima kasih untuk seluruh penanya, pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada yang telah bergabung bersama kami dalam live interaktif kali ini. Kita sampaikan terima kasih kepada pemateri kita, jazakumullahu khairan Ustaz atas satu ilmu dan juga materi yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ya pemirsa, jangan lewatkan program live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu yang telah dijadwalkan. Informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV Anda secara mudah bisa akses langsung di www.dewanfatwa.com. Anda juga bisa follow dan ikuti berbagai kegiatan bermanfaat di media sosial kami. Silakan di Facebook, Instagram, Telegram dan juga Twitter di @dewanfatwa.pa. Akhirnya kami dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri sampai berjumpa kembali di live interaktif berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak dan yang keempat adalah zakat perdagangan.